Kolam lele itu terlihat biasa, sampai satu malam bau busuk membuka rahasia yang tak seharusnya ada. Bukan satu, bukan dua, tapi 39 mayat wanita ditemukan tersembunyi di balik air keruh desa sunyi. Yang paling mengerikan, kejahatan ini bertahan lama bukan karena rapi, melainkan karena terlalu banyak yang memilih diam. Kolam itu berada di ujung desa Sumberjati, persis di batas sawah dan semak liar yang jarang disentuh orang. Airnya keruh kehijauan, dipenuhi gelembung kecil yang tak pernah benar-benar berhenti. Setiap sore, Pak Sastro berdiri di tepinya, menebar pakan dengan gerakan yang sama, wajah datar, tanpa pernah berbincang lama dengan siapapun. Warga mengenalnya sebagai peternak lele yang tekun dan tak banyak urusan. Terlalu tenang, kata sebagian orang, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Hari itu matahari belum sepenuhnya tenggelam ketika Rukmini mencium bau yang berbeda. Bukan bau lumpur kolam, bukan pula amis ikan. Bau itu berat, menusuk, seperti sesuatu yang seharusnya tidak berada di air terbuka. Ia berhenti melangkah, menoleh ke arah kolam lele Pak Sastro yang hanya berjarak beberapa rumah dari dapurnya. Angin sore membawa bau itu semakin jelas. Rukmini berdiri lama di depan pagar bambu yang sudah lapuk. Air kolam tampak lebih tenang dari biasanya. Lele-lele besar yang biasanya berebut pakan justru bergerak lambat, seperti menghindari sesuatu di dasar air. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya bukan sekadar bayangan senja. Pak Sastro, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat. Di dekat sudut kolam, sesuatu mengapung. Rambut hitam panjang terurai di permukaan air, tercampur lumut. Rukmini sempat berpikir itu boneka. Desa pernah kemasukan pedagang mainan bekas, tapi nalurinya menolak. Terlalu nyata, terlalu diam. Dadanya terasa sesak, mulutnya kering. Ia mundur satu langkah, lalu dua, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan cepat ke rumah Pak Wiryo, ketua RT yang rumahnya paling dekat. Pak Wiryo sedang duduk di teras, merokok, ketika Rukmini datang dengan wajah pucat. "Pak, kolamnya Pak Sastro," ucap Rukmini terbata. "Baunya aneh, ada orang di dalamnya." Pak Wiryo tertawa kecil refleks. "Jangan bercanda, Min, paling bangkai kambing." "Tolong lihat sendiri," jawab Rukmini. Suaranya tidak meninggi, tapi ada getar yang tak bisa disembunyikan. Mereka berjalan bersama. Langkah Pak Wiryo yang semula santai berubah ragu saat bau itu semakin kuat. Ketika ia melihat rambut yang mengambang itu, rokok di tangannya jatuh ke tanah. Itu bukan ikan," gumamnya. Kabar menyebar cepat, seperti bisik yang tumbuh jadi gumaman. Beberapa warga mulai berdatangan, berdiri berjarak, tak satu pun berani mendekati air. Seseorang mencoba memanggil Pak Sastro lagi. Rumahnya gelap, pintu terkunci dari luar. Pak Wiryo menelan ludah. Ia sadar ini bukan perkara desa lagi. Ia mengambil ponsel dengan tangan gemetar dan menghubungi polisi sektor terdekat. Sementara itu kolam tetap diam. Airnya tenang, seolah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Lele-lele besar bergerak memutar, membentuk lingkaran kecil di satu titik yang sama. Tak ada yang berani menghitung berapa banyak benda asing yang mulai terlihat ketika air sedikit bergelombang. Di kejauhan, lampu rumah mulai menyala satu persatu. Desa Sumberjati perlahan tenggelam dalam keheningan yang aneh. Malam belum benar-benar turun, tapi rasa takut sudah lebih dulu menyelimuti. Tak seorang pun menyadari, ini baru permulaan. Kolam lele di ujung desa itu tidak hanya menyimpan satu rahasia. Dan Pak Sastro, dengan semua ketenangannya, tidak pernah sesederhana yang mereka kira. Lampu mobil polisi memantul di genangan air sawah ketika kendaraan itu berhenti di depan kolam lele Pak Sastro. Malam telah turun sepenuhnya, tapi desa belum tidur. Warga berdiri berkelompok, menjaga jarak, seolah kolam itu bisa menelan siapa saja yang terlalu dekat. Udara dipenuhi bau yang makin pekat.
bau yang membuat perut mual meski sudah lama hidup di dekat lumpur dan bangkai ternak. Ibda Arif Pranata turun lebih dulu. Wajahnya kaku, matanya cepat menyapu lokasi. Ia sudah sering menangani laporan kematian, tapi sesuatu di tempat itu terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu banyak mata yang menatap tanpa berani bicara. "Siapa yang pertama lihat?" tanyanya singkat. Rukmini maju setengah langkah lalu berhenti. "Saya, Pak. Tadinya saya kira boneka." Ibda Arif mengangguk pelan. Ia mendekat ke tepi kolam, ditemani dua anggotanya. Senter dinyalakan. Cahaya putih menembus air keruh, memperlihatkan bentuk yang tak lagi bisa disangkal. Wajah seorang perempuan, pucat kebiruan, rambutnya terjerat lumut. Tubuhnya sebagian tenggelam, sebagian lagi tertahan sesuatu di bawah. "Angkat," perintah Ibda Arif. Ketika tubuh itu berhasil ditarik ke tepi, tak ada teriakan, tak ada histeria. Yang ada hanya tarikan nafas pendek dari beberapa warga. Perempuan itu tak membawa identitas, pakaiannya sederhana, tangannya dingin dan kaku. Satu mayat seharusnya cukup untuk membuat desa gempar, tapi malam itu tidak berhenti di satu. Salah satu anggota polisi menunjuk ke arah lain kolam. "Pak, di sini juga ada." Senter digeser, cahaya menyapu permukaan air. Rambut lain terlihat, lalu satu lagi, dan satu lagi. Ibda Arif merasa tengkuknya mengeras. Ia melangkah mengitari kolam, menghitung dalam diam. 2, 3, 4. Beberapa tubuh terlihat jelas, sebagian hanya bayangan samar di bawah air. Lele-lele besar bergerak lamban di antara mereka, seolah kolam itu sudah lama tidak hanya berisi ikan. "Ini tidak masuk akal," gumamnya. Evakuasi dihentikan sementara. Jumlahnya terlalu banyak untuk ditangani sembarangan. Polisi memasang garis pembatas. Warga diminta mundur, meski tak ada yang benar-benar pergi. Semua ingin tahu, tapi tak siap menerima jawabannya. Ketika Kompol Bima Santosa tiba dari Polresta Yogyakarta, angka sementara sudah melewati 10. Ia berdiri lama, diam, menatap kolam yang kini diterangi lampu sorot darurat. "Berapa?" tanyanya akhirnya. "Belum pasti, Komandan, tapi lebih dari yang seharusnya." Penghitungan dilakukan perlahan, dengan jeda panjang di antara setiap penemuan. Setiap kali satu tubuh diangkat, selalu ada lagi yang terlihat. Kolam itu seakan tidak ada habisnya. Pada hitungan ke-20, beberapa petugas mulai berhenti mencatat dan hanya menatap kosong. Angka terakhir malam itu berhenti di 39. Tak ada yang langsung bicara setelahnya. Angka itu menggantung di udara, terlalu besar untuk kolam sekecil itu, terlalu kejam untuk desa sekecil Sumberjati. Kompol Bima menarik nafas panjang. Ia tahu, sejak detik itu, kasus ini bukan lagi milik desa, bukan pula milik satu pelaku. "Semua wanita?" tanyanya pelan. Ibda Arif mengangguk. "Usia?" lanjutnya. "Mirip, Pak, dewasa muda." Kompol Bima menoleh ke rumah Pak Sastro yang gelap. Lampu mati, pintu terkunci, tak ada tanda kehidupan. "Pemilik kolam?" tanyanya lagi. "Belum ditemukan." Malam semakin larut, media mulai berdatangan. Kamera merekam garis polisi, wajah-wajah tegang, kolam lele yang kini berubah menjadi pusat perhatian nasional. Desa Sumberjati kehilangan kesunyiannya dalam semalam. Di tengah keramaian itu, satu hal menjadi jelas bagi Kompol Bima. Ini bukan kejadian acak, bukan pembunuhan tunggal yang salah langkah. Ini adalah sesuatu yang dilakukan berulang kali dengan kesabaran dan dengan keyakinan bahwa tak akan ada yang berani bertanya. Kolam lele itu diam, seolah mentertawakan semua dugaan, dan di balik air keruhnya tersimpan cerita yang jauh lebih mengerikan dari sekedar angka 39. Pagi datang tanpa membawa ketenangan ke desa Sumberjati. Matahari terbit perlahan di balik sawah, memantul di garis polisi yang masih melingkari kolam lele Pak Sastro. Udara pagi yang biasanya dingin dan segar kini bercampur bau yang tak sepenuhnya hilang. Beberapa warga memilih menutup jendela, yang lain justru berdiri di luar, seolah takut kehilangan satu detik pun dari peristiwa yang telah mengubah desa mereka. Truk forensik tiba saat embun belum mengering.
Dr. Maya Lestari turun dengan langkah terukur. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk ukuran lokasi seperti itu. Ia sudah melihat banyak kematian, tapi jarang sekali menghadapi jumlah yang bahkan belum bisa dicerna oleh logika. Mulai dari sudut sana, katanya singkat pada timnya. Catat semuanya, jangan ada yang dilewatkan. Evakuasi dilanjutkan. Satu persatu tubuh diangkat, dibungkus, diberi nomor. Angka-angka kecil tertulis di plastik putih, bertambah perlahan. Setiap nomor seperti pukulan kecil yang berulang. Bagi warga yang menonton dari jauh, angka itu bukan sekedar hitungan. Itu adalah pertanyaan. Sejak kapan? Seberapa sering? Dan yang paling menakutkan, kenapa tak ada yang sadar? Dr. Maya berhenti di tengah proses, menatap kolam yang kini hampir setengah surut. Dasarnya berlumpur, penuh jejak yang saling bertumpuk. Ia jongkok, mengamati detail yang luput dari mata awam. Tidak ada tanda perlawanan besar. Tidak ada luka yang terlihat mencolok dari jarak itu. Ini bukan kejadian satu malam, ucapnya pelan pada Kompol Bima Santosa yang berdiri di sampingnya. Kompol Bima tidak langsung menjawab. Ia menatap daftar sementara di tangannya. Angka 39 dilingkari inta hitam, ditekan kuat, seolah penulisnya ingin memastikan angka itu tidak berubah. Bisa lebih? Tanyanya. Bisa, jawab Dr. Maya jujur. Tapi untuk sekarang, itu jumlah minimal. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang bisa dikendalikan polisi. Media nasional tiba sebelum siang. Judul-judul besar muncul di layar ponsel warga. Penemuan massal, kolam lee, puluhan mayat wanita. Nama Yogyakarta disebut berulang kali. Kali ini bukan sebagai kota budaya, melainkan sebagai lokasi tragedi yang sulit dijelaskan. Di ruang darurat yang dijadikan posko, Dr. Maya mulai menyusun profil awal. Semua korban perempuan, usia mayoritas antara 20 hingga 35 tahun. Kondisi fisik relatif seragam, tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada dokumen, seolah mereka datang tanpa masa lalu. Ini yang paling mengganggu, kata Dr. Maya sambil menunjuk catatannya. Tidak ada yang benar-benar terlihat diperlakukan berbeda. Polanya konsisten. Kompol Bima mengangguk pelan. Ia sudah cukup lama di kepolisian untuk tahu konsistensi adalah tanda niat, dan niat selalu berarti waktu. Sementara itu, di luar garis polisi, beberapa warga mulai berbisik tentang orang-orang yang hilang, tentang perempuan yang pernah lewat desa, bertanya arah, atau sekedar menumpang minum. Nama-nama muncul, lalu tenggelam lagi karena tak ada yang berani memastikan. Kalau benar segitu, gumam Pak Wiryo pada Rukmini, berarti ini sudah lama sekali. Rukmini tidak menjawab, ia hanya menatap kolam yang kini hampir kosong. Rambut-rambut yang kemarin mengambang sudah tidak ada, tapi bayangannya seolah masih tertinggal di air. Sore hari, penghitungan resmi diumumkan, 39. Angka itu disebutkan Kompol Bima di depan kamera dengan suara datar. Tak ada dramatisasi, tak ada spekulasi, tapi justru karena itulah kota terguncang. Angka itu terlalu besar untuk ditutup-tutupi, terlalu nyata untuk diabaikan. Malam kedua datang dengan sorotan lampu media dan pertanyaan yang belum terjawab. Di mana Pak Sastro? Bagaimana mungkin kolam kecil itu menyimpan begitu banyak korban? Dan yang paling berat, siapa saja yang sebenarnya tahu, tapi memilih diam? Dr. Maya menutup mapnya menjelang tengah malam. Ia tahu pekerjaannya baru dimulai. Angka 39 bukan akhir, melainkan pintu. Dan di balik pintu itu, ada cerita panjang tentang kesunyian, pembiaran, dan kejahatan yang tumbuh perlahan di tempat yang seharusnya paling aman. Kota Yogyakarta mungkin akan kembali berdenyut seperti biasa, tapi sejak hari itu, satu angka akan selalu menghantui, 39. Angka yang tidak hanya mengguncangkan desa kecil bernama Sumberjati, tapi juga kepercayaan bahwa hal seperti ini tak mungkin terjadi di dekat rumah sendiri. Ruang forensik dipenuhi bau antiseptik ketika malam ketiga berlalu. Di balik dinding dingin itu,
39 tubuh terbaring rapi, masing-masing membawa cerita yang belum sempat diucapkan. Dokter Maya Lestari berdiri di tengah ruangan, membuka berkas satu persatu, mencoba melihat bukan hanya apa yang terjadi pada mereka, tapi apa yang menyatukan semuanya. Ia berhenti di halaman yang sama berulang kali. Usia, tinggi badan, berat, kondisi gigi, bekas luka lama, semuanya membentuk rentang yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Perempuan-perempuan ini tidak dipilih secara acak. Kalau cuma satu atau dua, mungkin, katanya pada dirinya sendiri, tapi tidak sebanyak ini. Kompol Bima Santosa datang menjelang dini hari. Wajahnya menunjukkan lelah yang ditahan. Ia duduk di seberang meja, menunggu penjelasan yang ia tahu tidak akan ringan. Mayoritas usia 20-an hingga awal 30-an, kata Dokter Maya tanpa basa-basi. Tidak ada yang terlalu muda, tidak ada yang terlalu tua. Kondisi fisik relatif sehat sebelum meninggal. Kompol Bima menyilangkan tangan, seolah dipilih. Dokter Maya mengangguk. Ia menunjukkan foto-foto hasil pemeriksaan. Tidak ada tanda kekerasan berlebihan, tidak ada luka terbuka yang mencolok. Hampir semua korban menunjukkan tanda yang sama, perlakuan yang terkontrol, tenang, dan konsisten. Pelakunya sabar dan tahu persis apa yang dia lakukan, lanjut Dokter Maya. Pola itu tidak berhenti di situ. Waktu kematian tersebar dalam rentang panjang, bukan satu malam, bukan satu minggu, bulan, bahkan mungkin lebih dari setahun. Setiap tubuh seperti ditambahkan ke kolam itu secara berkala, seolah menjadi bagian dari rutinitas yang dijaga ketat. Kompol Bima terdiam. Ia membayangkan desa kecil itu, hari demi hari berjalan seperti biasa, sementara sesuatu yang gelap tumbuh pelan di bawah permukaan air. Tidak ada tanda perlawanan? Tanyanya. Ada, jawab Dokter Maya jujur. Tapi minimal, seperti mereka tidak sempat atau tidak menyadari apa yang akan terjadi. Kesimpulan itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Pelaku tidak panik, tidak terburu-buru. Ini bukan tindakan impulsif, ini perburuan. Di luar ruang forensik, tim penyelidik mulai menyusun ulang laporan orang hilang. Nama-nama dari berbagai daerah muncul, lalu disilang. Beberapa korban berasal dari luar Yogyakarta. Beberapa tidak pernah dilaporkan secara resmi. Mereka seperti terhapus pelan-pelan, tanpa meninggalkan lubang besar yang langsung terlihat. Ini yang membuatnya bertahan lama, kata salah satu penyidik pada Kompol Bima. Tidak ada yang benar-benar mencari. Kompol Bima mengangguk. Ia tahu betul sistem selalu punya celah, dan seseorang di luar sana tahu cara memanfaatkannya. Di dinding posko, meta mulai dipenuhi tanda. Titik-titik kecil menunjukkan lokasi terakhir korban terlihat hidup. Garis-garis ditarik, mengarah ke satu wilayah yang sama. Desa Sumberjati bukan titik awal, tapi titik akhir. Semua jalan ke sini, gumam Kompol Bima. Sementara itu, rumah Pak Sastro masih terkunci. Tetangganya mulai bercerita hal-hal kecil yang dulu dianggap remeh. Tentang perempuan yang datang malam-malam, tentang sepeda motor asing yang diparkir sebentar lalu pergi, tentang suara air dikuras tengah malam. Tidak ada yang melapor, tidak ada yang bertanya. Dokter Maya menutup berkas terakhir menjelang pagi. Ia menatap Kompol Bima dengan ekspresi yang jarang ia tunjukkan. Kalau kita salah membaca ini, kita akan kehilangan lebih banyak lagi, katanya pelan. Kompol Bima berdiri. Ia tahu, mulai titik ini, kasus tidak lagi sekedar mencari pelaku. Ini tentang membongkar pola yang sengaja disembunyikan, tentang memahami bagaimana 39 perempuan bisa hilang satu persatu tanpa mengganggu ketenangan sebuah desa. Dan di balik semua data dan grafik itu, satu kesimpulan tak terucap menggantung di udara. Pelaku tidak bekerja sendiri, dan pola yang mulai terlihat itu hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Rumah Pak Sastro berdiri tak jauh dari kolam lele. Bangunannya sederhana, dindingnya kusam, dan halamannya bersih tanpa satupun barang berserakan.
Sejak garis polisi dipasang, rumah itu justru tampak lebih sunyi dari biasanya. Pintu depan terkunci rapat, jendela-jendela tertutup, tak ada lampu yang menyala, bahkan di malam hari. Pagi itu, Kompol Bima Santosa berdiri di depan rumah bersama Ibda Arif Pranata. Keduanya sudah menduga satu hal sejak awal, tapi tetap berharap dugaan itu keliru. "Kapan terakhir warga melihat dia?" tanya Kompol Bima. Ibda Arif membuka catatannya. Menurut beberapa saksi, 2 hari sebelum penemuan, itu pun cuma sekilas, tidak ada yang bicara langsung. Pintu rumah dibuka dengan kunci cadangan dari ketua RT. Udara di dalam pengap, seperti rumah yang lama tidak ditinggali. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada barang berharga yang berantakan. Semua tampak rapi, terlalu rapi. Kompol Bima melangkah perlahan, memperhatikan detail kecil. Meja makan bersih, lemari pakaian setengah kosong. Beberapa pakaian kerja masih tergantung, tapi pakaian harian favorit Pak Sastro tidak ada. Dia pergi dengan persiapan, gumamnya. Di dapur, Bu Sri, istri Pak Sastro, duduk di kursi kayu dengan tangan terlipat di pangkuan. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi tatapannya kosong. Sejak kemarin, ia lebih banyak diam daripada bicara. "Saya tidak tahu apa-apa, Pak," ucapnya lirih ketika ditanya. "Suami saya jarang cerita. Kalau pergi, ya pergi saja." Kompol Bima mengamati Bu Sri cukup lama. Ia tidak melihat kepanikan khas seseorang yang kehilangan pasangan mendadak. Yang terlihat justru kelelahan, seolah ia sudah lama hidup dengan jarak yang tak terlihat. "Terakhir beliau pamit?" tanya Kompol Bima. Bu Sri menggeleng. "Tidak, pagi itu saya bangun, rumah sudah kosong. Tak ada koper, tak ada surat, hanya ponsel lama yang tertinggal di atas lemari. Baterainya dilepas, sengaja." Ibda Arif menemukan catatan kecil di laci meja. Bukan buku harian, hanya daftar pakan ikan dan jadwal pengurasan kolam. Semua tertulis rapi, berhenti mendadak di satu tanggal. Tanggal terakhir sebelum penemuan. Seolah dia tahu kapan harus berhenti, kata Ibda Arif. Kompol Bima menatap kolam dari jendela. Airnya kini hampir kering, menyisakan lumpur dan jejak-jejak yang sedang dianalisis. Di benaknya, satu pertanyaan berputar tanpa henti. Jika Pak Sastro bukan pelaku, kenapa ia menghilang? Jika ia pelaku, kemana ia pergi dengan ketenangan seperti itu? Di luar, beberapa warga mulai berani bicara tentang sifat Pak Sastro yang tertutup, tentang kebiasaannya bekerja malam, tentang perempuan-perempuan yang kadang terlihat masuk ke area kolam, tapi selalu pergi sebelum pagi. Semua cerita itu muncul terlambat setelah keheningan tidak lagi bisa dipertahankan. "Kalau dia tidak bersalah, dia pasti kembali," kata salah satu warga. Kompol Bima tidak menanggapi. Ia tahu orang yang tidak bersalah pun bisa lari, dan orang yang bersalah seringkali sudah menyiapkan jalan jauh sebelum kebenaran mendekat. Sore itu, nama Pak Sastro resmi dimasukkan dalam daftar orang yang dicari. Fotografinya disebar ke pos-pos pemeriksaan. Wajahnya yang dulu dianggap biasa, kini berubah menjadi wajah yang dicari banyak mata. Di desa Sumberjati, suasana berubah dingin. Tetangga saling mencurigai. Setiap suara malam terdengar lebih keras dari biasanya. Kolam lele yang dulu sumber penghidupan, kini menjadi simbol ketakutan. Kompol Bima berdiri di tepi kolam menjelang malam. Ia menyadari satu hal yang tak bisa diabaikan. Hilangnya Pak Sastro bukanlah akhir dari cerita ini. Justru sebaliknya, karena seseorang yang menghilang dengan rapi, hampir selalu menyisakan jejak yang lebih rapi lagi. Desa Sumberjati berubah pelan. Bukan karena garis polisi atau wartawan yang mondar-mandir, tapi karena rasa bersalah yang mulai merembes ke sela-sela percakapan warga. Pagi itu, orang-orang berkumpul di warung kopi bukan untuk berbincang santai, melainkan untuk memastikan siapa yang tahu apa dan siapa yang belum bicara. Kompol Bima Santosa memahami satu hal sejak awal penyelidikan lanjutan dimulai. Kasus sebesar ini tidak mungkin bertahan lama tanpa ada yang menutup mata. Dan desa, dengan segala kedekatan dan kebiasaan diamnya, seringkali menjadi tempat terbaik untuk menyembunyikan rahasia. Pemeriksaan saksi dilakukan bergiliran di balai desa. Wajah-wajah yang biasanya ramah kini menunduk, memilih kata dengan hati-hati. Jawaban mereka terdengar mirip satu sama lain. Tidak tahu, tidak melihat, tidak yakin. Sampai nama Mulyono, kepala dusun Sumberjati, muncul berulang kali. Ia dipanggil sore itu. Duduk tegak, tangan terlipat rapi di atas meja,
Sorot matanya mencoba tenang. Ia sudah lama menjadi tokoh yang dihormati, orang pertama yang dihubungi jika ada masalah warga. "Kami hanya ingin kejelasan," kata Kompol Bima dengan suara datar. "Beberapa saksi menyebut Anda sering melihat orang asing datang ke Polam Pak Sastro." Mulyono menarik napas. "Orang desa keluar masuk itu biasa, Pak. Kadang saudara, kadang pembeli lele." "Tengah malam?" potong Kompol Bima. "Ada jeda. Tidak lama tapi cukup untuk membuat ruangan terasa berat." "Pernah," jawab Mulyono akhirnya. "Tapi saya kira urusan pribadi." Itulah celah pertama. Dari sana, cerita kecil mulai terurai. Tentang perempuan-perempuan yang datang di antar motor. Tentang Pak Sastro yang meminta izin khusus menggunakan jalan kebun di malam hari. Tentang suara air kolam dikuras saat orang-orang sudah tidur. Semua itu pernah dilihat, pernah didengar, tidak pernah dilaporkan. "Kenapa diam?" tanya Ibda Arif pada seorang warga yang akhirnya menangis saat bicara. "Takut," jawabnya singkat, "dan kami pikir bukan urusan kami." Kalimat itu berulang dengan versi berbeda. Takut menyinggung, takut salah tuduh, takut kehilangan ketenangan desa. Diam menjadi pilihan yang terasa aman, sampai diam itu berubah menjadi bagian dari masalah. Kompol Bima berdiri di depan papan peta desa yang kini dipenuhi catatan. Ia menyadari pola baru, bukan hanya soal korban, tapi soal pembiaran. Pak Sastro bekerja sendirian, tapi lingkungannya memberinya ruang. "Tidak ada yang bertanya terlalu jauh," gumamnya, dan itu yang dia manfaatkan. Malam itu, beberapa warga mendatangi posko dengan wajah gelisah. Mereka membawa cerita tambahan, seolah baru berani bicara setelah melihat desa mereka disorot seluruh negeri. Tentang seorang perempuan bernama Ratna yang sering terlihat mengantar tamu ke rumah Pak Sastro. Tentang amplop kecil yang berpindah tangan. Tentang janji pekerjaan yang tak pernah dijelaskan rinci. Nama Ratna dicatat, diberi garis tebal. Di rumahnya, Rukmini duduk sendirian. Ia teringat setiap kali mencium bau aneh dari kolam, setiap kali merasa tidak nyaman, tapi memilih masuk rumah dan menutup pintu. Ia bukan satu-satunya, dan kesadaran itu terasa lebih berat daripada rasa takut. Desa Sumberjati malam itu sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang. Sunyi yang dipenuhi suara hati masing-masing. Semua tahu, rahasia ini tidak dibangun oleh satu orang. Ia tumbuh karena terlalu banyak yang memilih tidak melihat. Kompol Bima menatap balai desa yang kini lampunya masih menyala. Ia tahu, mulai titik ini penyelidikan tidak lagi sekadar mengejar Pak Sastro. Ini tentang membongkar jaringan keheningan yang melindunginya terlalu lama. Dan desa yang selama ini tampak biasa, ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang berani mereka akui. Kolam lele itu kini hampir sepenuhnya kering, menyisakan lumpur tebal yang retak-retak di bawah matahari siang. Yang tersisa bukan lagi air dan ikan, melainkan jejak. Jejak yang selama ini tertutup, terlindungi oleh keruhnya permukaan dan kebiasaan orang untuk tidak terlalu dekat. Kompol Bima Santosa berdiri di tengah kolam bersama tim identifikasi. Sepatu botnya tenggelam setengah dalam lumpur, tapi ia tidak bergerak. Matanya tertuju pada bekas pijakan yang membentuk pola tak beraturan di dasar kolam. Bukan jejak acak, bukan pula jejak satu malam. "Ini sering," katanya pelan, "dan bukan kerja satu orang." Tim menemukan sisa tali nilon yang terkubur sebagian. Ada juga potongan kain kecil tersangkut di akar tanaman air. Semua dikumpulkan, difoto, diberi label. Barang-barang kecil yang tampak sepele, tapi terasa terlalu konsisten untuk diabaikan. Di sisi kolam, Ibda Arif Pranata memeriksa jalur setapak yang mengarah ke kebun singkong di belakang. Tanahnya lebih padat, jejak roda motor masih samar terlihat. Jalur ini sering dipakai, katanya, bukan jalur orang lewat biasa. Jalur itu mengarah ke jalan kecil yang tidak tercatat resmi, jalan yang hanya dikenal warga desa. Jalan pintas, jalan sunyi, jalan yang jarang disorot lampu. Dari situlah nama Ratna kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Beberapa warga akhirnya berani bicara tanpa harus ditanya berkali-kali. Ratna bukan orang asing. Ia sering datang, kadang siang, lebih sering malam. Selalu dengan sikap ramah, selalu membawa cerita tentang pekerjaan, tentang kesempatan hidup lebih baik di kota.
Dia bilang cuma mau numpang lewat, ujar seorang warga. Kadang bawa perempuan, katanya saudara. Kompol Bima mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu setiap kalimat yang keluar sekarang adalah potongan dari rasa bersalah yang lama ditekan. Penyelidikan bergerak ke arah Ratna. Rumah kontrakannya berada di pinggiran desa lain, kosong ketika didatangi. Tetangga hanya ingat satu hal. Ratna jarang tinggal lama. Datang, pergi, selalu tergesa. Di posko, foto Ratna ditempel di papan. Wajahnya biasa, senyum tipis. Sulit membayangkan perannya dari satu foto, tapi pola tidak pernah berbohong. Dia bukan pelaku utama, tapi tanpa dia, ini tidak berjalan. Jejak komunikasi mulai ditelusuri. Ponsel lama Pak Sastro yang ditinggalkan ternyata menyimpan nomor-nomor yang dihapus manual. Salah satunya milik Ratna. Percakapan singkat, seperlunya, tidak ada emosi, tidak ada detail, seperti transaksi. Dr. Maya Lestari ikut menelaah temuan baru itu. Ia menautkan data waktu kematian korban dengan jadwal pengurasan kolam yang ditemukan di rumah Pak Sastro. Polanya cocok, terlalu cocok. Setiap kali kolam dikuras, ada jeda waktu tertentu sebelum penambahan berikutnya. Kompol Bima menutup mata sejenak. Ia membayangkan rutinitas itu. Kolam, ikan, perempuan, malam, sunyi. Semua dilakukan dengan ketenangan yang mengerikan. Di desa, suasana berubah makin berat. Warga tak lagi hanya takut pada pelaku, tapi juga pada bayangan bahwa mereka pernah menyapa seseorang yang membawa maut dengan senyum biasa. Rukmini teringat Ratna pernah duduk di terasnya, meminum teh, bertanya arah. Tak ada yang aneh saat itu, tak ada yang terasa berbahaya. Kalau saja saya bertanya lebih jauh, gumamnya pada dirinya sendiri. Sore menjelang malam ketika Kompol Bima kembali berdiri di tepi kolam. Lumpur mulai mengering, tapi jejaknya sudah terdokumentasi. Kolam itu tak lagi bisa menyembunyikan apapun. Ia sadar satu hal. Jejak di balik kolam bukan hanya milik Pak Sastro. Ada orang-orang lain yang datang dan pergi meninggalkan bekas kecil yang baru sekarang terlihat jelas. Dan semakin banyak jejak yang muncul, semakin jelas pula bahwa kebenaran tidak berada di satu titik, melainkan tersebar di sepanjang jalan sunyi yang selama ini dianggap tak berarti. Desa Sumberjati akhirnya benar-benar terdiam. Bukan karena takut didengar wartawan atau polisi, melainkan karena kebenaran mulai terasa terlalu dekat. Bukan lagi desas-desus, bukan lagi dugaan. Fakta-fakta yang muncul perlahan menyentuh satu titik yang membuat siapapun memilih menunduk. Di posko penyelidikan, Kompol Bima Santosa berdiri lama di depan papan penuh catatan. Garis-garis yang menghubungkan nama korban, jadwal kolam, jalur kebun, dan peran Ratna kini membentuk satu pola besar. Pola yang sederhana, tapi kejam. Sistem itu berjalan rapi, nyaris tanpa celah, karena semua pihak menjalankan perannya masing-masing, sadar atau tidak. Ini bukan tempat pembuangan, kata Kompol Bima akhirnya. Ini bagian dari proses. Kalimat itu tidak diucapkan keras, tapi cukup untuk membuat ruangan terasa dingin. Kolam lele bukan sekedar lokasi akhir, ia adalah alat. Disamarkan sebagai sumber penghidupan, dibungkus rutinitas, dan dilindungi oleh kebiasaan orang untuk tidak bertanya. Dr. Maya Lestari menambahkan temuannya. Beberapa korban menunjukkan tanda perlakuan awal di lokasi lain. Kolam bukan tempat pertama mereka datang, hanya tempat terakhir mereka berhenti. Artinya, kata Dr. Maya pelan, ada fase sebelum ini, dan kemungkinan ada tempat lain. Kabar itu seperti beban baru yang jatuh di dada semua orang. Jika kolam hanya satu bagian, maka yang tersembunyi bisa lebih banyak dari yang sudah ditemukan. Penyelidikan aliran uang mulai dibuka. Jumlahnya tidak besar, tapi konsisten. Transfer kecil, teratur, masuk ke rekening Pak Sastro, lalu keluar ke beberapa nama lain. Beberapa warga desa, beberapa orang yang selama ini dianggap tak ada kaitan apapun. Satu persatu dipanggil, satu persatu terdiam. Itu cuma uang pinjaman, kata seorang warga dengan suara nyaris tak terdengar. Upah jaga kolam, kata yang lain.
Alasan-alasan itu terdengar rapuh ketika disandingkan dengan tanggal dan jam yang cocok dengan kedatangan korban. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang membantah keras. Semua seolah sudah tahu, hanya belum pernah dipaksa untuk mengakuinya. Di balai desa, kursi-kursi kosong lebih banyak dari biasanya. Orang-orang memilih tinggal di rumah, pintu tertutup lebih awal. Anak-anak dilarang bermain jauh. Desa itu seperti menahan nafas kolektif. Rukmini duduk di ruang tamunya, menatap dinding kosong. Ia teringat betapa sering ia melihat kolam itu, betapa biasa rasanya. Dan kini ia tahu, kebiasaan itu adalah bagian dari jebakan. "Seandainya kami bicara lebih cepat," ucapnya lirih pada Pak Wiryo. Pak Wiryo tidak menjawab. Tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki apapun sekarang. Sore itu, Kompol Bima memerintahkan penyegelan permanen area kolam. Bukan hanya sebagai barang bukti, tapi sebagai pengakuan diam bahwa tempat itu tidak boleh lagi diperlakukan sebagai hal biasa. Desa Sumberjati kehilangan suaranya. Tidak ada lagi obrolan panjang di warung kopi. Tidak ada tawa lepas di sore hari. Semua orang menyadari satu hal yang sama. Kejahatan ini tidak bersembunyi di tempat gelap yang jauh, tapi tumbuh di tengah rutinitas yang mereka jaga bersama. Dan ketika fakta itu akhirnya berdiri telanjang, desa tidak lagi gaduh. Desa memilih diam, karena untuk pertama kalinya mereka benar-benar mengerti apa arti keterlibatan. Kota Yogyakarta perlahan kembali bergerak, seperti biasa. Jalan Malioboro kembali dipenuhi langkah wisatawan. Angkringan ramai hingga larut malam, dan suara kendaraan kembali menjadi latar yang akrab. Dari luar, kota itu tampak pulih, seolah gempar yang sempat mengguncang hanya gelombang sesaat yang kini telah surut. Namun bagi mereka yang terlibat langsung, terutama Kompol Bima Santosa, ketenangan itu terasa palsu. Di ruang kerjanya, berkas kasus masih menumpuk. Nama-nama korban kini tidak lagi anonim. Satu persatu terungkap, lengkap dengan usia, asal daerah, dan laporan kehilangan yang terlambat. Beberapa keluarga datang dengan wajah lelah, membawa foto lama, berharap menemukan kepastian meski itu menyakitkan. "Setidaknya sekarang kami tahu," ucap seorang ibu dengan suara tenang yang nyaris tak manusiawi lagi. Kalimat itu terus terngiang di kepala Kompol Bima. Mengetahui ternyata tidak selalu berarti lega. Pak Sastro belum ditemukan. Jejak terakhirnya berhenti di luar wilayah Yogyakarta. Motor yang diduga digunakannya ditemukan di kota kecil beberapa ratus kilometer jauhnya, tanpa petunjuk lanjutan. Seolah ia larut ke dalam keramaian, memanfaatkan dunia yang terlalu luas untuk satu wajah biasa. Ratna akhirnya tertangkap. Di ruang pemeriksaan, ia lebih banyak diam. Perannya terbukti penting, tapi bukan inti. Ia adalah penghubung, perekrut, orang yang memastikan sistem terus berjalan tanpa menimbulkan kecurigaan. "Saya cuma menawarkan jalan keluar," katanya datar. "Mereka mau." Tidak ada pembenaran yang terasa cukup di ruangan itu. Beberapa warga desa ditetapkan sebagai tersangka pembiaran. Tidak semua, tapi cukup untuk membuat desa Sumberjati dikenal bukan hanya sebagai lokasi, melainkan simbol. Simbol bagaimana kejahatan bisa hidup subur di antara kebiasaan diam dan rasa sungkan. Kolam lele itu kini ditutup permanen. Tanahnya diratakan, pagar besi dipasang. Tidak ada pelang besar, tidak ada peringatan mencolok. Hanya lahan kosong yang tampak seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi warga, setiap melewatinya selalu terasa ada yang tertinggal. Rukmini tidak pernah lagi berjalan ke arah itu saat sore. Pak Wiryo mengundurkan diri sebagai ketua RT. Kepala Dusun Mulyono jarang terlihat di luar rumah. Desa masih ada, tapi tidak lagi sama. Dr. Maya Lestari menutup laporan akhirnya dengan satu catatan singkat. Kasus ini bukan tentang satu pelaku. Ini tentang sistem kecil yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Tentang korban yang tidak cukup terlihat oleh dunia, dan tentang lingkungan yang memilih aman dengan cara diam. Kompol Bima membaca catatan itu berulang kali.
Ia tahu, kasus ini akan disebut selesai di atas kertas, tapi dalam kenyataan, tidak ada akhir yang benar-benar rapi. Suatu malam, ia berdiri di balkon kantor, menatap lampu-lampu kota. Yogyakarta tetap indah, tetap hidup. Tapi sejak desa Sumberjati, ia paham satu hal. Kejahatan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang pelan, menyamar sebagai rutinitas, dan bertahan karena terlalu banyak orang memilih untuk tidak bertanya. Berita berganti. Publik beralih ke kasus lain. Angka 39 perlahan menghilang dari judul utama. Tapi bagi keluarga korban dan bagi kota ini, angka itu akan selalu ada. Tidak sebagai sensasi, melainkan sebagai pengingat. Bahwa di balik ketenangan sebuah kota, selalu ada cerita yang menunggu untuk didengar. Dan jika terlalu lama diabaikan, cerita itu bisa berubah menjadi tragedi yang tak pernah benar-benar selesai.